Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama agak lembek-lembek, kedua salamnya semangat. Tambahi sekali lagi ya. Semoga yang menjawab salam dengan ikhlas Allah mempermudah urusan kita dunia dan akhirat. Allah memberikan keberkahan kehidupan kita, keluarga kita, juga pekerjaan kita, insya Allah diberikan kemudahan, penuh keberkahan, dan dijadikan semakin dekat kita kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabak nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, al-akhos, kepada beliau Bapak Ustadz itu, juga keluarga besar Masjid Baitus Salam yang dimuliakan Allah, dan juga semua yang hadir di malam hari ini, para calon-calon penghuni surga. Amin kok. Gak semangat nih. Jenengan cita-cita jadi penghuni surga? Nggih. Semangat nggih. Niki mengke saya bahasa Indonesia apa bahasa Inggris kira-kira? Sami mawon. Bahasa Jawa ngertos ya? Enggak ya. Soalnya kalau toh bahasa Inggris saya itu cuman bisanya I love you. Sama yes dan no. Para bapak, para hadirin semuanya, alhamdulillah. Kita di saat hari ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di tempat yang dimuliakan Allah di muka bumi, yaitu di masjid atau Baitullah. Pertemuan ini tidak akan terjadi kalau kita dulu tidak pernah ketemu. Loh, kok bisa? Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala belum memberikan jasad kepada kita, kita dulu itu sudah dikumpulkan di alam ruh. Makanya ketika kita bisa berkumpul, berarti kita dulu sudah berkumpul di alam ruh, dan ruh itu menempati jasad masing-masing. Kalau secara akal, mungkin nyun sewu, Ustadz itu tadi bilang saya pengasuh pondok, itu saya ralat. Saya ini tukang kebun, jadi tukang kebun. Kebetulan ya sama nunggu masjid, cuman saya bukan pengasuh. Jadi sebelumnya nanti mohon dimaafkan ya, kalau ada kata-kata yang saya sampaikan salah ya harap dimaklum, tukang kebun. Ya, kalau toh ada manfaatnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para hadirin yang dimuliakan Allah, pertemuan kita berarti mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala.
Dan pertemuan ini pertemuan yang sangat nikmat. Mungkin sedikit saya ceritakan perjalanan saya ke sini. Ini sebenarnya tidak ada acara kegiatan semacam ini. Tapi karena memang itu Allah yang ngatur, maka terjadi acara seperti ini. Saya beberapa hari yang lalu, saya ada kegiatan di Jawa Timur, hari Selasa. Terus saya pulang itu sakit, pinggang saya kambuh, terus sore sudah enakan, Rebo, habis maghrib acara, Kamis pagi saya istirahat, sore saya sakit perut saya tiba-tiba kesakit. Terus Jumat enakan, asar saya sakit lagi, asar sakit. Setelah itu saya sholat maghrib, setelah salam saya masuk rumah. Perut saya dalam keadaan sakit yang amat sangat. Terus saya ngebel, biro perjalanan bis itu. Saya bel, saya tanya, Mbak, bila mana tiket saya pending untuk besok, gimana? Oh, enggak bisa, Pak. Kalau enggak berangkat, hangus. Terus saya waktu itu bilang, ya Allah, ya Habib Abu Bakar bin Salim, karena niatan saya datang ke Jakarta ini mau hadir Khol Habib Abu Bakar bin Salim di Komplek Hankam Cidodol, Kebayoran Baru. Bila mana engkau menghendaki saya untuk bisa hadir di hall di Jakarta, sembuhkan sakit saya. Seketika itu subhanallah sembuh dan akhirnya saya bisa berangkat dan nyampe di sini. Alhamdulillah. Nah, ini sekilas info. Para bapak, para rawuh yang dimuliakan Allah, ini semua marilah kita bersyukur kepada Allah karena nikmatnya Allah, kula panjenengan sedaya bisa berkumpul di tempat ini. Kalau kita mungkin sudah sering dawuh-dawuh, bahkan mungkin yang hadir sudah pada hafal. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Ketika kita mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan, lah kadangkala kita ini kurang atau mungkin lupa atau kurang menyadari nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini luar biasa. Monggo kita bisa merenung bagaimana sifat Rahman Rahimnya Allah yang luar biasa diberikan kepada kita itu tanpa ada bayarannya. Kalau sifatnya Allah seperti sifatnya manusia, kira-kira kita yang hadir ini masih hidup apa mati? Halo? Halo? Ini tidur semua ini. Oh, santai aja Pak, santai. Allah Subhanahu wa taala sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim luar biasa. Sifat belas kasihan Allah sama sifat belas kasihan makhluk itu sama apa beda? Halo? Beda ya? Sepakat beda? Nah, sepakat. Kita berikan contoh.
Seberapa kita lupa kepada Allah, maaf, tangan kita masih kita gerakkan. Bisa? Bisa kan? Coba tangan kanan digerakkan semua. Coba. Bisa? Mudah. Menggerakkan tangan ini mahal apa murah? Hah? Siapa yang bilang murah? Hah? Loh, kalau kita mau menyadari sifat Rahman Rahimnya Allah, kita menggerakkan ini mahal apa murah? Mahal, Pak. Kita lihat mungkin ada saudara kita, mungkin tetangga kita. Ada yang sudah nggak bisa ngangkat gini. Berapa rupiah yang mereka habiskan? Betul enggak? Berapa rupiah yang mereka kumpulkan mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, kadang habis gara-gara ingin bisa tangannya diangkat seperti ini. Ini nikmat apa nikmat? Nikmat. Allah Ta'ala sama kita berbelas kasih, sayang apa tidak? Sayang. Kalau sifatnya Allah seperti sifatnya PLN, halo, kira-kira kita masih hidup apa enggak? Hah? Mati. Enggak ada kesempatan. PLN SP 1, 2, 3 cabut. Kalau kita mau berangan-angan, berapa kesalahan yang kita perbuat kepada Allah? Berapa faraid, mungkin fardu-fardu yang kita tinggalkan dengan sengaja. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berharap dan mengharap bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghadap Allah Subhanahu. Makanya ini nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri kepada Allah. Mungkin banyak orang kalau pagi bisa gini. Wah, 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 tapi belum tentu diberikan hidayah untuk bisa mengangkat Allahu. Betul? Nah, ini nikmat yang harus kita sadari dan kita wujudkan nikmat itu tidak hanya dengan ucapan alhamdulillah, tapi kita praktekkan biqaulillah, biqauli dengan ucapan, dengan perbuatan, dengan haliah kita wujudkan ketika Allah memanggil kita, hayya 'alas shalah. Kita dipanggil, ayo, ayo, ayo. Coro bahasa Sragen, rene tak dadekke wong bejo. Tahu orang bejo? Hah? Rene, Fulan, rene. Hayya 'alas shalah. Rene. Kesini. Saya jadikan kamu orang bejo. Sebab orang pinter kalah sama orang bejo. Betul nggak? Ini sampai jam berapa ini? Subuh. Wah, kuat sampai subuh. Hah? Kira-kira sepakat sampai subuh kuat? Hah? Kalau situ kuat saya yang tak pulang ini. Nah, ini nikmat yang kadangkala kita ini lupa bahwa kalau ini berpajak, ini beli semua, kita nggak akan mampu. Allah hanya menyuruh la in sakartum la azid. Kamu berterima kasih, bersyukur kepadaku, akan aku tambah itu. Akan aku kasih mudah. Hayya sholat, ayo, rene, sini, ayo. Sholat.
Hayalal falah, ayo sini 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 kamu tak jadekke, saya jadikan orang yang bejo. Loh, ini yang ngajak Allah. Ketika kita diajak oleh seseorang, ayo melu aku, ayo ikut aku. Ada apa? Ada berita gembira. Kamu akan saya jadikan orang yang sukses. Kira-kira percaya enggak? Percaya enggak jenengan? Ada orang baik datang mengajak kita, kita dijadikan orang yang sukses, orang yang bejo. Percaya enggak? Percaya. Apalagi ini yang mengajak Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini kita sesibuk apapun atau profesi kita apapun, jangan lupakan Allah. Dan lebih berat bekerja daripada kita mengucap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Menurut Syekh Kiai Haji Maimun Zubair, Allah itu adalah pengingat. Karena sifat daripada manusia itu sering lupa. Ala bidzikrillah. Berarti ketika kita menyebut Allah, ala bidzikrillah, ketahuilah, ingat. Karena manusia sering lupa. Ketika kita bekerja, ingat Allah, jarang. Ya, apalagi pekerjaannya pas rumit. Apalagi mungkin kayak Ustadz itu sehari keliling nggak dapat order, waduh tambah. mungkin kan bisa jadi gitu ya. Maaf Ustadz ya. mungkin. Nah, itu kan juga kadang-kala ya Allah. Padahal di situ ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Menjadi tenangnya hati. Ketika kita bidzikrillah, yang kita sebut Allah, kita akan didampingi oleh Allah. Ketika kita bersolawat, kita berarti menyebut namanya Allah. Ketika Ustadz itu tadi memanggil nama saya, suruh maju, kira-kira yang maju saya apa jenengan? Halo? Hah? Nah, kan gitu kan? Berarti itu pentingnya sebuah nama. Penting enggak nama itu? Berarti ketika kita sering menyebut Allah, Allah akan membersamai kita. Kita menyebut Rasulullah dengan bersolawat, Rasulullah membersamai kita. Nah, semakin banyak kita sebut janjinya Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tenang. Ketika hati menjadi tenang, menjalankan satu aktivitas akan mendapatkan hasil yang maksimal. Betul enggak? Nah, bahkan itu mungkin kita pernah dengar, satu ketika dicontohkan ada seorang pendakwah yang mana dia ditanya, wahai ulama, wahai kiai, engkau begitu dielu-elukan oleh umat. Bahkan engkau ini selalu ditunggu petuah-petuah engkau untuk umat. Apa yang membuat keberhasilan? Beliau bilang, ini karena saya, ini karena saya, ini karena saya. Akhirnya yang tanya ini, bukan karena istrimu. Oh enggak, ini karena saya. Akhirnya si yang tanya itu datangi ke istrinya. Tolong Bu Nyai, dalam seminggu ini suamimu Pak Yai ojo diliwetke. Ngerti para basa ojo diliwetke? Nah, jangan dimasakin. Pakaiannya jangan disiapin, jangan dicuci, jangan disetrika.
Jangan disiapin dalam waktu seminggu. Satu ketika dia di rumah mau sarapan enggak ketemu makanan, mau apa? Mau pakai baju, bajunya acak-acakan. Akhirnya berangkat dakwah dia dalam keadaan lapar dan murung. Si tanya tadi, Pak Yai kok sekarang jenengan murung, kenapa? Dia mikir, aku saiki ndak dimasakke karo bojoku, ndak dimasakin sama istriku. Wah, bajunya ndak disiapin. Lihat baju saya kumel. Beliau bilang, kesuksesan jenengan apa karena kesuksesan sendiri atau karena istri, karena di situ adanya ketenangan hati. Akhirnya seperti itu. Mulai ketenangan hati ini perlu kita dapatkan. Semakin banyak, itu bukti bahwa zikir semakin banyak kita ucapkan itu semakin nikmat. Mungkin kita baca, terserah apa yang mau kita baca, mau istighfar, astagfirullah, yang penting di situ menyebut Allah, apalagi bismillah, apalagi subhanallah, la ilaha illallah, banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semakin banyak, semakin nikmat enggak? Halo? Dengar enggak kira-kira? Semakin banyak kita baca, semakin nikmat enggak? Nikmat. Ini menuduhkan bahwa itulah kenikmatan yang disampaikan Allah bahwa menenangkan hati. Tapi coba kita ingat selain Allah dan Rasulullah. Baca 1000 kali. Uang 100.000, uang 100.000, uang 100.000, uang 100.000, uang 100.000, uang sampai 1000 kali. Kira-kira tambah pusing apa tambah senang? Hah? Hah? Gimana? Nah, pusing. Karena memang tidak diperintah oleh Allah. Bahkan Rasulullah mengajarkan kita, Robbi zidni ilma warzukni. Rasulullah selalu mengajarkan kita berdoa bukan ya Allah, tambahi hartaku tiap hari. Tidak pernah. Rasulullah mengajarkan Robbi zidni, ya Allah tambahi ilmu saya. Nah, ilmu itu kan macam-macam. Mungkin ilmu dunia juga bisa ilmu akhirat. Dunia untuk sukses warzukni fahma. Lah, berikan rezeki saya kepahaman. Karena itu tadi, pinter belum tentu paham. Makanya ini, kita terus perlu bersyukur kepada Allah. Cara kita bersyukur berbagai macam. Wujud syukur kita, nama fulan, agama Islam, berarti punya tugas sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu di rumah, boleh? Di masjid tambah, tinggal milih. Di rumah pahalanya 1. Itu kalau khusyuk. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Seharian tagihan macet. Lek rumah, kira-kira piye? Hah? Salatnya gimana kira-kira? Alhamdulillahirabbil alamin. Itu kemarin janji aja sampai sekarang belum dikasih-kasih, gimana?
Ya, kalau khusyuk dapat satu di rumah. Tapi kalau di masjid, walaupun mungkin ya, mungkin imamnya agak kangen mungkin. Ya. Ustadz itu ya, kangen sama istrinya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah lama nggak ketemu. Ya, kan bisa juga kayak gitu, ya. Kan bisa juga. Tapi makmum, walaupun kayak gitu masih dapat. Mungkin ada makmumnya yang khusyuk dapat 27. Mungkin imam dan makmumnya belum khusyuk, tapi barisannya rapi, tetap dapat. Loh, ini loh sifat Rahman Rahimnya Allah yang luar biasa. Belas kasih Allah ini yang luar biasa diberikan kepada kita. Nikmat yang luar biasa. Ketika kita mendapatkan kenikmatan yang asli, niku nikmat betul. Nikmat yang asli itu mahal enggak? Halo, mahal enggak? Mahal. KTP asli mahal enggak? Mahal. Berlaku toh KTP asli? Berlaku, gitu. KTP asli berlaku, BPKB asli ayo. Berlaku enggak? BPKB asli berlaku. Terus sertifikat tanah asli berlaku. Mahal. Nggih ya, toh? Yang laku, yang palsu laku itu cuma gigi. Ya. Betul enggak? Coba ada tukang gigi, kita ndandak ke gigi kita, ke tukang gigi, dikasih gigi asli mau enggak? Lah kenapa enggak mau? Hah? Hah? Wah ini milik siapa ini? Asli nih, enggak mau. Ini. Sing palsu tapi mahal ya cuma gigi. Nah, maka dari itu monggo kita nikmati. Ya Allah, kau berikan nikmat aku. Sebenarnya enggak ada alasan kita untuk tidak meramaikan masjid. Bagaimana ceritanya para sahabat terdahulu ketika dia sholat berjamaah itu membutuhkan waktu sampai dua jam perjalanan dari rumahnya ke masjid. Mungkin jenengan yang pernah ke Mekah Madinah, semoga kita dimudahkan ke Mekah Madinah. Itu kalau kita lihat medannya di sana itu kan penuh dengan bukit, gunung-gunung batu. Kalau kita melihat Gua Hira, melihat tempat-tempat Nabi, itu subhanallah. Bagaimana seorang Nabi layantiku anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Yang disampaikan Nabi itu benar-benar wahyu dari Allah, bukan dari hawa nafsunya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dikisahkan ke masjid sampai kakinya bengkak, kakinya luka. Kalau kita kebalik, kalau kita nggak ke masjid karena kaki kita, nah itu kebalik ya. Nah, enggak tahu itu ikut teorinya Nabi apa teorinya siapa itu? Hah? Apa itu saya sampai sekarang menyelidiki itu dapat dari mana gitu ya? Apa dari Sragen ke sini apa dari sini nular ke Sragen sana kira-kira? Loh, itu Nabi mengajari kita bahwa nikmat lain sakartum ini tadi
benar-benar luar biasa yang sering kita lupakan. Bagaimana nikmat nyun sewu, nikmat kita bernapas. Itu kalau kita beli, sudah habis berapa itu? Hah? Kita ini murah apa mahal? Hah? Mahal. Siapa yang mau dikasih oksigen gratis? Hah? Nggak ada yang mau. Nggak ada. Ini nikmat. Makanya Allah hanya mengutus kita. Wujud syukur kita, gunakan tangan kita untuk mengangkat, menyembah Allah Subhanahu. Ini dari tangan aja. Allah. Lesan Allah. Suruh ngomong gitu dok. Loh, ngomong gitu tidak cuma-cuma. Ini baiknya Allah itu. Enggak cuma-cuma. Dikasih pahala. Lesan kita mengucap dikasih pahala. Bilang Allahu. Lesan kita nanti kelak akan bersaksi kepada Allah. Allahu. Tangan Allahu Akbar. Kaki kita bisa berjalan dari rumah masing-masing ke sini. Ini kalau enggak belas kasih Allah, itu belum tentu kita bisa nyampe di sini. Betul enggak? Mungkin kalau pagi-pagi kita lihat teman tetangga cerita. Dari mana bang? Itu dari jalan-jalan sampai 7 kilo tadi saya jalan-jalan. Tapi kadangkala kalau kita bisa melihat, kasihan. Bisa jalan-jalan 7 kilo tapi kakinya jalan ke masjid jarang terjadi. Kasihan enggak? Ya Allah, saknone. Jalan 7 kilo. Spot mampu. 100 meter ditulis masjid gede-gede, enggak pernah mampu. Kita dikasih mampu Allah, ini satu kenikmatan yang luar biasa. Loh ini loh, nikmat. Kaki kita, nikmat. Ya Allah, tidak ada nikmat. Kecuali kita hanya bisa bersyukur, ya Allah, Alhamdulillah. Masih dikasih kesempatan, bisa duduk-duduk, zikir, apalagi waktu bainal maghrib wal isya adalah waktu yang mustajabah. Tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Kita minta kepada Allah. Kenapa? Kita yakin dengan janjinya manusia. Dan kadangkala kita kurang yakin, ragu dengan janjinya Allah. Seandainya di sore hari ini pahala itu ditampakkan dunia, ditampakkan BLT, apa BLT itu? Bantuan langsung telas. Ya, bantuan langsung telas. Seandainya pahala kita ngumpul di sini, itu ditampakkan wujud dunia, saya yakin mungkin yang sakit gigi dia akan datang ke sini. Mungkin mbah-mbah yang sudah nggak begitu bisa jalan, pesen-pesen. Nah, gotongan saya ya, popongan ke masjid karena mau ada tum-tuman. Mau ada tum-tuman. Tum-tuman apa, Mbak? Ada bagi-bagi. Mau ada bagi-bagi pahala. Apa? Beras 50 kilo. Kira-kira berangkatnya awal apa lambat-lambat? Paling cepat. Ya, inilah iman kita. Diuji oleh Allah. Al-iman yazid wayan. Iman kita kadang bertambah. Ya Allah. Minta kita iman kita dijaga ya Allah. Nikmat. Seharusnya ini nikmat yang luar biasa. Lah,
Disinilah kita harus bersyukur, ya Allah, sesibuk apapun ya Allah, seharian kita sibuk, tapi Kau berikan kesempatan kami ya Allah untuk mengangkat tangan kami mengucap Allahu Akbar. Kau izinkan kami ya Allah bisa ruku, Allahu Akbar. Kau izinkan kami bisa i'tidal ya Allah, sami Allahu liman hamidah. Itu kalau kita rasakan nikmat yang luar biasa, yang akan menjadikan hati kita semakin tenang dan kita tidak hanya mendapatkan kenikmatan di dunia, tapi di akhirat akan dimasukkan surganya Allah, yang mana kenikmatan surga mata tidak pernah memandang, rasa tidak pernah merasakan, dan apa yang jadi kenikmatan surga telah dijanjikan oleh Allah, semakin dirasa semakin nikmat. Bahkan diceritakan minuman pertama kali yang kita sedot atau kita seruput. Nah, sama bahasanya ya, seruput ya. Nah, ya. Kita seruput itu, seruputan kedua lebih nikmat daripada seruputan itu, nikmatnya surga. Kalau di dunia semakin kita seruput, kira-kira tambah nikmat apa tambah? Kenapa kok kayak kebanyakan kopi? Ya, semakin diseruput semakin tidak karu-karuan. Itu dunia. Makanya jadikan dunia ini alat fasilitas kita untuk sukses dalam akhirat, apapun. Sampai apapun posisi panjenengan sedaya, apapun profesi panjenengan sedaya, diberikan hak yang sama oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqa. Yang mulia di sisi Allah sama. Jenengan mungkin jadi pedagang, yang satu jadi pegawai, yang satu jadi pejabat, yang satu jadi apapun, dikasih kesempatan sama oleh Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadikan kita dikasih kesempatan sama ya oleh Allah. Jadikan profesi kita fasilitas untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu, yang bisa menyapu masjid, menyapu, yang bisa ngimami, yang nyapu ngimami tidak bisa. Saya bagian ya, yang suge-suge, yang kaya-kaya jangan pakai ini wiritannya ya, nanti masjidnya tidak apik-apik. Fakir miskin nggak makmur-makmur lah, yang kaya-kaya pakai wiritannya ini. Ini wiritannya kiai-kiai ustadz itu. Yang suge-suge wiritannya dengan hartanya. Hartanya jadi yang membela kita kelak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dikasih kesempatan sama. Aku jadi mungkin pejabat, jabatanku akan aku jadikan sukses menggapai surganya Allah Subhanahu. Ini sama. Sampai ini jam berapa Ustaz? Hah? Oh, nanti ada bunyinya ya. Bunyinya jam berapa kira-kira? Nah, iya. Saya kalau ngaji di sana mana-mana biasanya sudah ada susunya ini kok. Jadi itulah kenikmatan dan belas kasih Allah, kasih sayang Allah kepada kita ini luar biasa.
yang jarang kita syukuri mungkin kita lupakan. Kita wujudkan tadi. Mengangkat seperti ini itu suatu kenikmatan. Banyak orang tidak bisa mengangkat, dia menghabiskan hartanya. Makanya mari kita gunakan. Saya mengingatkan pribadi saya dan panjenengan sedaya, gunakan sebaikmu mungkin dengan wujud kita menjalankan perintah Allah. Kewajiban kita sholat 5 waktu. Dan sholat 5 waktu itu bisa kita laksanakan di mana saja dan kapan saja. Kalau kita mungkin waktu perjalanan, ada fikih yang mengatur sholat kita dalam perjalanan. Jadi Allah tidak mempersulit kita untuk menyembah. Allah tidak mempersulit kita untuk kita bertobat. Dosa yang kita perbuat bisa terhapus dengan kita mengucap Astaghfirullah. Al-Azim. Ini Allah. Makanya kita maaf kan ada itu lagu itu. Mau makan, ingat kamu mau tidur, ingat kamu wis pokoknya mau. Ingat maksudnya Allah Subhanahu. Ini kesempatan. Karena apa? Kesempatan yang kita dapatkan tidak akan terulang kembali. Kalau kita lihat Nabi Muhammad SAW itu usia 63 sudah wafat. Dan beliau Nabi Muhammad mengucapkan umur umatku tidak lebih dari umurku sampai 70 tahun. Kira-kira kita ini sudah umur berapa, Pak? Ada yang umur 60? 50 ya. Berarti kalau ikut Nabi Muhammad 13 tahun lagi. 13 tahun lagi, Pak, ibadah kita tinggalan. Loh ini kita harus memang ada rojak dan khauf. Harapan kita seperti itu, tangan kita dikasih nikmat Allah. Khauf, ketakutan kita harus sadar bahwa kita di dunia ini tidak selamanya. Ketika manusia sudah berhenti aktivitasnya, umurnya sudah dicukupkan Allah, ketika dia sudah masuk di dalam kubur, bahasane wong seragen kerasan ora kerasan ya wis nang jero. Ana sing mulih apa bali wah sumuk nang kono. Wah, di dalam sana sumuk enggak betah, ngisis sik aku. Bali sik, enggak ada. Mulai Nabi Adam yang sudah masuk kubur sampai sekarang dia tidak akan kembali. Sudah di sana, sudah mendapatkan itu berapa tahun. Padahal diceritakan tipnya sudah bunyi. Semoga yang kita sampaikan Allah dibarengi Allah oleh hidayah, dibarengi himmah semangat kita untuk memakmurkan masjid ini dan masjid yang dimanapun berada, dan kita dimudahkan Allah untuk menjalankan perintah Allah dengan sebaik mungkin. Amin. Allahumma amin. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita memohon kepada Allah, ini waktu maghrib sampai isya, waktu yang mustajabah. Kita haturkan kepada Allah apa yang kita niatkan dan hajatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftahi babir rahmatillah, adada ma bi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidaba mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Ya Allah, ya Allah, di malam hari ini kami duduk di tempat ini, ya Allah. Kami bukan orang yang baik,
Kami bukan orang yang suci ya Allah. Kami berdatang di tempat ini, di tempat yang Kau muliakan ya Allah. Kami membawa dosa. Kami berlumuran dosa. Tangan-tangan ini berlumuran dosa ya Allah. Ya Allah, kami membawa kelupaan-kelupaan kami. Banyak nikmat-Mu yang telah kami lalaikan. Banyak nikmat-Mu yang telah kami lupakan. Ya Allah, kami bersimpuh ya Allah di pintu ampunan-Mu. Kami bersimpuh di pintu ampunan-Mu. Kami bersimpuh di pintu ampunan-Mu. Buka pintu ampunan-Mu bagi kami. Buka pintu ampunan-Mu bagi kami ya Allah. Ya Allah, buka pintu ampunan-Mu bagi kami ya Allah. Ya Allah, bersihkan tangan-tangan yang berlumuran dosa ini ya Allah. Kami bersimpuh memohon ampunan-Mu. Kami yakin ya Allah, pintu ampunan-Mu terbuka bagi kami. Pintu ampunan-Mu terbuka bagi keluarga kami. Pintu ampunan-Mu terbuka bagi orang tua kami. Pintu ampunan-Mu terbuka bagi istri dan anak-anak kami ya Allah. Terimalah tobat-tobat kami. Ya Allah, banyak ibadah yang telah kami lalaikan. Banyak ibadah yang kadang kami laksanakan dengan terburu-buru. Bahkan banyak ibadah ya Allah yang seharusnya kami nikmati. Kadang ya Allah karena kedhaifan kami, kekilafan kami, karena ya Allah keterbatasan kami. Kami harus lakukan dengan terburu-buru ya Allah. Ya Allah, kami bertobat kepadamu. Terimalah tobat-tobat kami. Terimalah tobat-tobat kami. Terimalah tobat-tobat kami, ya Allah. Ya Allah, kami memiliki harapan kepadamu. Jadikan lesan ini nikmat menyebut namamu. Jadikan lesan ini nikmat menyebut nama baginda Nabi Muhammad. Jadikan nikmat ya Allah lesan ini membaca Al-Quranul Karim. Bagi ya Allah, jadikan nikmat lesan ini mengucap kata-kata yang baik. Ya Allah, jauhkan lesan kami dari ya Allah kata-kata fitnah. Ya Allah, jadikan lesan kami yang mengeluarkan kata-kata yang sejuk, kata-kata yang menenteramkan keluarga kami, kata-kata yang menenteramkan tetangga-tetangga kami, kata-kata yang menenteramkan ya Allah sahabat-sahabat kami. Ya Allah, kami berharap ya Allah, kumpulkan kami dan mereka di dunia dan akhirat ya Allah. Di dunia dan akhirat dengan ridha-Mu dan ridha baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, lesan kami kadangkala mengucap, memanggil namamu. Lesan kami kadang memanggil baginda Nabi Muhammad. Ya Allah, kami berharap tangan-tangan ini kelak ya Allah. Ketika manusia ya Allah Kau kumpulkan di padang mahsyar. Ya Allah, yang di mana di situ diterangkan selama 700 tahun. Ya Allah, manusia berdiri menunggu kedatangan manusia agung. Ya Allah, kami menyadari entah kami kelak akan berdiri di barisan mana. Kami tidak tahu ya Allah. Kami berharap kelak ya Allah. Kami kelak ya Allah dipanggil oleh baginda Nabi Muhammad. Kami berharap kelak kami ya Allah, tangan kami disambut oleh baginda Nabi Muhammad. Dituntun di titian syirat ya Allah, dengan selamat masuk surga bersama baginda Nabi Muhammad, bersama keluarga Nabi Muhammad, bersama ashabun Nabi Muhammad, bersama orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad, bersama orang tua kami, bersama guru-guru kami, bersama ya Allah istri anak-anak kami. Jangan sampai keluarga kami terlepas ya Allah. Kami mencintai mereka, jagalah mereka ya Allah, nikmatkan, kuatkan iman Islam mereka ya Allah. Yang lalai daripada keluarga kami, mungkin hingga saat ini belum menunaikan kewajiban-Mu, kami ya Allah, bukan ya Allah, kami tidak berdaya. Hanya kekuatan-Mu ya Allah. Bukalah hidayah mereka,
Bukalah hidayah mereka agar ya Allah mereka bertobat kepadamu. Ya Allah mudahkan ya Allah. Ya Allah mudahkan ya Allah. Ya Allah di malam hari ini kami berkumpul di tempat ini. Kami memiliki hajat-hajat ya Allah. Hajat yang terucap maupun yang tersirat. Engkau mengetahuinya ya Allah. Kami berharap sepulang dari tempat ini semua hajat-hajat kami kau kabulkan. Ya Allah semua dosa-dosa telah kau ampunkan. Ya Allah kesalahan-kesalahan ya Allah telah kau hapuskan. Ya Allah kesedihan kau ganti dengan kegembiraan. Yang sulit kau mudahkan. Yang sulit kau mudahkan. Yang sulit kau mudahkan. Sulit zahiran wa batinan kau mudahkan ya Allah. Bila mana ya Allah ada anak-anak kami ya Allah yang dekat maupun yang jauh bersama kami tidak bisa mengawasi ya Allah, kami pasrahkan mereka ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah jagalah mereka ya Allah, jagalah mereka ya Allah, jadikanlah mereka anak-anak yang saleh salihah, anak-anak yang bisa membanggakan dan membahagiakan orang tuanya. Ya Allah jadikan mereka ya Allah keluar dari lesan-lesan mereka, lesan-lesan yang membuat sejuk orang tuanya, yang membuat bangga dan tenang orang tuanya. Ya Allah, mereka adalah harta kami yang ya Allah, harta kami ya Allah yang sangat mulia. Jadikan mereka anak-anak yang soleh solihah. Selamatkan kehidupan mereka, selamatkan kehidupan mereka, selamatkan kehidupan mereka. Ya Allah, ya Allah kami sebagai orang tua, ya Allah mudahkan kami dalam menjalankan kewajiban-kewajiban kami. Kami berharap ya Allah semua, ya Allah apapun yang diniatkan daripada yang hadir di malam hari ini, kami berharap ya Allah kabulkan dengan segera. Berkah para wali-walimu, berkah para orang-orang soleh, berkah Syekh Abu Bakar bin Salim, berkah Habib Ali Buitang, berkah ya Allah Habib Husain Luar Batang, berkah Habib Abdurrahman, ya Allah berkah ya Allah para kekasih-kekasihmu dimanapun berada, kami titipkan doa-doa kami kepada mereka ya Allah. Kabulkan seperti engkau mengabulkan doa para wali-walimu, kabulkan semua ya Allah doa-doa kami seperti engkau mengabulkan doa para kekasih-kekasihmu. Ya Allah selesaikan mudahkan permasalahan-permasalahan seperti engkau memudahkan permasalahan para wali-walimu. Ya Allah mudahkan ya Allah. Ya Allah jauhkan ya Allah daripada orang-orang yang akan mendolimi kami ya Allah. Jauhkan pula dari keluarga kami. Ya Allah kami pasrahkan jiwa dan raga kami kepadamu. Ya Allah mudahkan kami ya Allah untuk terus bersyukur dan menjalankan perintahmu dengan istiqomah. Ya Allah bila mana engkau kelak akan mencabut nyawa-nyawa kami. Kerinduan ini ya Allah kadang terasa ya Allah begitu nikmatnya bila kami berada di Ka'bah, begitu nikmatnya bila kami berada di Madinah Al-Munawwarah, bisa memandang indahnya makom Nabiuna Muhammad. Ya Allah setelah kau hadirkan kami di dalam jiwa raga kami bisa berhaji wal umroh bisyad wal afiyah, kami berharap ya Allah bila engkau kelak akan mencabut nyawa kami, cabut nyawa kami dalam keadaan kami berzikir kepadamu. Kami dalam keadaan kami membaca Al-Quran. Dalam keadaan kami ya Allah membaca Al-Quran. Dalam keadaan kami ya Allah sholat. Dalam keadaan lesan kami mengucap La ilaha illallah. Cabut nyawa kami dalam kami mengucap La ilaha illallah. Cabut nyawa kami kelak ya Allah dalam ucapan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Ya Allah kami pasrahkan doa dan hajat-hajat kami yang terucap maupun yang tersirat. Siapapun yang memohon meminta doa kepada kami kabulkan ya Allah. Mudahkan semua ya Allah karena tidak ada yang sulit kecuali ya Allah, tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Kami yakin Engkau akan mengabulkan hajat dan doa-doa kami. Kau ampunkan semua dosa kami. Kau jadikan jiwa kami ini bersih ya Allah.
bisa melihat, menikmati ya Allah indahnya kami ya Allah menyebut namamu dan menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bihaqi Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ya Allah, makmurkan siapapun yang memakmurkan masjid ini ya Allah, yang lalu maupun yang akan datang. Makmurkan ya Allah, makmurkan di dunia dan akhirat, tentramkan di dunia dan akhirat. Jadikanlah masjid ini masjid yang benar-benar membawa ketentraman ya Allah. Siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah, yang lalu maupun yang akan datang, siapapun yang membantu berdirinya masjid ini, memakmurkan masjid ini yang lalu maupun yang akan datang, Kau berkahi kehidupan mereka di dunia dan akhirat. Bihaqi Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin bil qabulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Kalau ada kata-kata yang mungkin menyinggung panjenengan sedoyo, mohon maaf karena kebodohan saya. Karena dari awal saya sampaikan, saya bukan pengasuh tapi tukang kebun. Tukang kebun. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan Allah membarengi hidayah hingga kita menjadi lebih baik dari hari ke hari dan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.